Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Afiful Wahid dengan NIM C2401221034. Nah, saya dari kelompok 4 Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dan contoh soal Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan pada praktikum pertemuan keempat. Nah, jadi mungkin saya akan jelaskan dengan dahulu berupa PPT. Nah, di sini mungkin saya akan langsung jelaskan. Jadi apa sih yang baru di pertemuan keempat? Nah, jadi pada pertemuan keempat ini kita kedatangan suatu aplikasi pemrograman baru yang dinamakan Key Basic. Yang dimana Key Basic ini sama dengan PC Basic, eh, dengan menggunakan bahasa tinggi dan tujuannya untuk membuat program, namun terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama ialah Key Basic menggunakan sistem operasi DOS, lalu dapat dijalankan dengan menggunakan tanpa menggunakan nomor baris. Jadi seperti di PC Basic itu kita harus mengurutkan perintah jadi 10, 20 dan sebagainya. Namun Key Basic itu nggak perlu langsung perintah lalu apa yang diinginkan seperti itu. Lalu hasil dari program akan muncul di Windows yang berbeda. Jadi hasil itu nggak langsung ditampilkan setelah program, namun pada layar yang berbeda. Nah, ini contoh perbedaan PC Basic dan Key Basic. Dan PC Basic itu ada urutannya seperti yang di layar. PC Basic yang hitam, yang Key Basic yang biru. Jadi Key Basic itu nggak perlu menggunakan urutan karena langsung dibaca oleh sistem seperti itu. Lalu ini beberapa perintah dasar dari Key Basic, yaitu seperti file new untuk membuat file basic baru, lalu file save untuk menyimpan file basic, run start untuk menjalankan program basic, run continue untuk melanjutkan eksekusi program basic. Lalu run start itu untuk mengulang eksekusi program basic. Nah, ini merupakan contoh awal, tampilan awal dari program Key Basic. Nah, mungkin akan saya langsung dilanjutkan saja pada contoh soal yang telah diberikan. Nah, di sini saya telah diberikan contoh soal langsung saja. Nah, pada program PC Basic itu awalnya akan selalu dimulai dengan perintah CLS, yang dimana perintah CLS ini berfungsi untuk menjernihkan atau mensterilkan window atau layar, lalu sebagai tempat permulaan program akan dibuat seperti itu. Lalu di sini ada for i, yang dimana i merupakan variabel. Jadi for itu untuk menetapkan suatu data pada variabel i. Jadi perintahnya itu adalah 1 to 5, datanya itu adalah 1 sampai 5. Jadi dalam variabel i itu terdapat data 1 sampai 5 seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan perintah input, yang dimana perintah input ini bertujuan untuk meminta user dalam memasukkan data yang diinginkan user untuk dijalankan dalam variabel xi. Lalu next ini tujuannya untuk melanjutkan kepada i selanjutnya. Masih dengan i yang mempunyai 5 data 1 sampai 5, kita menggunakan perintah let, yang dimana tujuan perintah let ini adalah untuk menetapkan suatu penjumlahan atau perhitungan pada suatu variabel. Nah, di sini variabelnya adalah xi dan perhitungannya adalah xi pangkat 2, dan let ki yaitu variabelnya dengan perhitungan skr xi. Nah, untuk i selanjutnya dengan i masih sama dengan data 1 sampai 5, kita masih menggunakan perintah let, yaitu variabel jump x dengan perhitungan jump x plus xi, variabel jump xx dengan perhitungan jump xx plus xxi, lalu terakhir itulah variabel jump k dengan perhitungan jump k plus ki. Nah, untuk selanjutnya karena di soal itu kita diminta untuk membuat suatu table. Nah, di dalam
program QBasic ini untuk membuat bentuk tabel dalam cetakannya itu kita menggunakan perintah print dan disesuaikan dengan bentuk tabel. Nah, untuk cara menggunakannya itu seperti ini. Kita menggunakan kop atas dulu, lalu di bawahnya itu langsung ditulis apa aja yang mau didapat seperti data X, X pangkat 2 akar X. Lalu di sini ditutup kopnya. Nah, di sini ada variabel B dolar, yang dimana B dolar itu terdapat tagar-tagar di sini yang berfungsi untuk sebagai tempat hasil dari penjumlahan variabel di atas. Nah, variabel dari sini itu akan dihasilkan akan ditampilkan di tagar-tagar di sini. Lalu dilanjutkan untuk I sama dengan 1 sampai 5 datanya, kita akan ngeprint 5 data itu dengan perintah print using variabel B dolar, yang dimana print using ini bedanya dengan print adalah print using itu mencetak semua hasil dengan secara horizontal. Jadi enggak satu hasil doang, tapi semua hasil penjumlahan dari variabel. Nah, di sini ada I, XI, XXI, dan K. Variabelnya itu ada ini. Lalu ditutup tabelnya dengan perintah print lagi. Nah, untuk terakhir ialah untuk jumlah keseluruhan. Nah, itu kita kita akan memberikan perintah yang dimana jumlah tab 14, tab di sini itu berfungsi untuk meloncat. Jadi kayak jumlah tab 14, loncat ke tab 14 lalu nulis jum X, loncat ke tab 30 lalu jum XX, loncat ke tab 50 lalu jum K. Nah, untuk mengakhiri rangkaian program kita akan nulis N. Nah, untuk melihat hasil dari program tersebut, kita akan mengetik shortcut F5 di keyboard. Nah, di sini seperti tadi kita kan menuliskan perintah input. Nah, di sini user akan memasukkan data yang dia punya gitu. 5681 4624 dan 12. Nah, jadi 5 data karena I sama dengan 1 sampai 5 kan. Nah, itu paling bawah tuh ada jumlah total. Nah, seperti itu mungkin hasil dari program yang telah saya jelaskan pada pertemuan keempat. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.